Hari ini banyak orang hanya terbuai dengan sebuah ide. Oh, Yesus akan datang. Saya pasti masuk surga. Sorry to say, itu hanya sebagian. Konsekuensi dari saya akan masuk surga adalah saya harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali. Nah saudara, kenaikan Yesus itu dipandang dalam konteks ini. Bahwa ketika Yesus naik ke sorga, para murid dan pemikiran orang-orang yang ada sekeliling itu, mereka betul-betul ingat kembali apa yang Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Aku pergi untuk sementara. Aku pergi untuk seketika waktu. Dan satu saat aku akan datang lagi untuk menjemput kamu. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, dalam penggambaran pemikiran orang-orang Kristen pada hari itu, analogi tentang pernikahan ini menjadi analogi yang sangat pas untuk menggambarkan Yesus yang pergi dan akan datang kembali. Yesus yang pergi untuk sementara waktu dan dia akan menjemput kita seperti mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan itu. Dan apa yang dilakukan oleh sang mempelai perempuan, itu yang akan jadi penekanan yang hari ini saya ingin katakan buat setiap kita. Umat Tuhan, kita gerejanya, itu adalah mempelai perempuan di masa penantian. Hari ini saudara-saudara kita berada di masa penantian. Berapa banyak dari antara saudara yang ketika menjadi Kristen pernah berpikir, Tuhan, kapan Tuhan datang lagi? Berapa banyak? Saudara, saya sedikit cerita tentang pengalaman saya yang betul-betul hampir setiap hari merasa bahwa Tuhan Yesus akan datang. Saudara, saya tumbuh besar sebagai seorang anak remaja di sebuah kota kecil, yaitu kota Ambon. Saya mengabarkan diri saya sebagai orang Ambon. Tahun 1999, kerusuhan pertama kali meletus di kota Ambon sebagai kerusuhan horizontal, konflik horizontal antara pada waktu itu isunya adalah konflik agama antara Kristen dan Islam. Saudara-saudara, keadaan mencekam sekali, sangat mencekam, dan waktu itu saya ingat betul, waktu itu saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Semua orang berada dalam satu situasi di mana siap sedia kehilangan nyawa. Entah bagaimana di jalan bisa kena tembak sniper. Entah bagaimana orang bisa kehilangan rumah. Entah bagaimana, saya ingat sekali waktu saya sekolah, tiba-tiba bom meletus, bom meledak. Dan waktu itu kami dengar kabar, teman kami, teman seberang saya mungkin sekitar 3-4 kursi seberang, tiba-tiba menangis karena dia menerima kabar bahwa ibunya, mohon maaf, putus kaki, kena bom. Situasi sangat tidak menentu, mencekam sekali. Kami merasa bahwa kami sedang berada pada ujung-ujung akhir dunia. Dan saya waktu itu termasuk salah satu yang kemudian merasa bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Di masa-masa seperti itu saudara, begitu terpengaruhnya kami dengan sebuah ide bahwa akan ada pengangkatan. Saya nggak tahu saudara pernah nonton film ini atau tidak. Tahun 2014 pernah ada sebuah film, Left Behind judulnya. Ya, berarti hampir 10 tahun yang lalu. Dan film ini adalah sebuah film yang mengatakan bahwa waktu Yesus datang maka akan ada rapture, pengangkatan. Orang-orang yang kudus akan diangkat dan sesudah itu antikristus akan berkuasa dan orang-orang akan menderita. Saudara pernah nonton ini? Pernah tahu? Dan saya menduga nih, kebanyakan orang Kristen berpikir akhir zaman itu kayak gini. Padahal kalau saudara baca baik-baik, ini sebenarnya adalah kisah yang didasarkan atas novel, bukan apa yang diajarkan oleh Alkitab secara jelas. Tapi banyak orang Kristen berpikir akhir zaman itu kayak begini. Kenapa?
yang karena yang diajarkan entah di beberapa mimbar gereja atau yang ada di media adalah ini saudara-saudara, istilahnya rapture. Dan saya sebagai orang Kristen hari itu berpikir bahwa inilah yang memang Alkitabiah. Saudara, saya ingat sekali bahwa setiap hari, setiap pagi saya takut luar biasa karena saya takut kalau saya bangun tidur saya lihat papa mama saya tinggal baju doang. Saya takut sekali kalau misalnya saya pulang sekolah, saya ketemu dengan teman-teman saya tinggal baju doang dan saya ditinggalkan. Nanti saya akan menderita, disiksa, dikejar-kejar sama antikristus. Ada banyak orang berpikir bahwa kedatangan Yesus, menantikan kedatangan Yesus itu seperti dalam sebuah fobia, sebuah ketakutan bahwa satu saat saya akan ditinggalkan. Dan sebenarnya yang kayak begini-begini cukup efektif untuk menakut-nakuti orang supaya bertobat. Meskipun kedengarannya atau kelihatannya cukup efektif, tapi saya mau katakan bahwa saya rasa bukan ini mentalitas yang tepat buat kita. Bukan inilah mentalitas yang baik buat seorang Kristen. Ketika saya mempelajari, menggumulkan, saudara-saudara, saya ingat YouTube saya termasuk salah satunya cukup maju gara-gara saya membahas tentang 666. Antikristus. Membahas tentang rapture, pengangkatan. Dan waktu itu ketika saya meneliti, saya menemukan sebuah kekagetan, saudara, saya surprise bahwa selama ini yang saya percayai salah total, menurut saya. Setelah saya pelajari dengan baik, kayaknya tidak sehat bagi seorang Kristen jika kita menanti kedatangan Yesus dengan mentalitas bahwa kita akan benar-benar disiksa oleh antikristus dan sebagainya karena saya merasa bukan itu yang menjadi perspektif atau apa yang ingin Alkitab katakan. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, itu adalah sebuah perbincangan antara Yesus dan murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Dan di situ murid-murid bertanya, Tuhan kapan waktunya engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Lalu Yesus mengatakan engkau tidak perlu tahu. Kapan waktunya, kapan masanya, kapan waktunya engkau tidak perlu tahu. Saudara, waktu kerusuhan di Ambon, saya ingat betul. Hampir setiap tahun, setiap berapa bulan sekali ada penglihatan. Penglihatan, Yesus muncul, gambar Yesus di kandang babi. Ada orang Ambon di sini beberapa ya, saya lihat nih ya. Wajah-wajahnya, iya. Yesus muncul di kandang babi, di benteng sana. Nanti Yesus muncul di pintu gereja. Nanti Yesus begini dan begini, begini dan begini. Wah, semua orang dalam ketakutan. Ya wajar, saudara. Semua orang ada dalam tekanan. Semua orang ada dalam kesusahan. Tapi berita ini menjadi tidak relevan kepada setiap kita yang mungkin ada di kota, di perkotaan yang begitu hidup damai-damai saja dan baik-baik saja. Berita ini menjadi tidak relevan dan akhirnya bagi sebagian orang yang merasa telah menikmati kehidupan dan sangat baik. Kita tidak perlu lagi ke gereja di dalam teror. Tidak ada orang yang siap-siap menangkap kita di jalan karena kita mau pergi ke gereja. Kita ada dalam sebuah kenyamanan sekali. Pergi ke gedung gereja dengan sangat baik. Semua fasilitas baik, kita tinggal starter mobil kita atau kita tinggal starter motor kita dan kita jalan ke gereja. Tidak ada sebuah halangan yang berarti, bahkan kalau perlu kita bisa menonton atau kita bisa mengikuti kebaktian melalui streaming. Hari ini orang terlalu nyaman. Sehingga isu tentang menantikan kedatangan Yesus tidak lagi terlalu urgent. Berbeda sekali dengan orang-orang yang ada dalam penganiayaan. Dan saya pernah mengalami itu. Yesus bilang, kapan waktunya engkau tidak usah tahu. Tetapi Yesus bilang satu hal. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi ada bagian Tuhan. Apa itu bagian Tuhan? Yesus mengatakan, kapan waktunya Bapa yang tahu. Saudara, seorang anak berkali-kali orang datang kepada saya. Barusan 1 bulan yang lalu saya berkhotbah di Puri, saudara-saudara, GKI Puri. Lalu kemudian datanglah seorang anak muda yang datang sama saya lalu kemudian dia bertanya tentang ayat ini. Bukan ayat ini saudara, tapi bertanya tentang perkataan Yesus bahwa kedatangan Yesus itu Bapa yang tahu, bukan Yesus. Lalu dia bilang, apakah itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Saya mengatakan it's not about Yesus tidak tahu apa-apa. Tetapi Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai secara peran, Yesus itu menempatkan dirinya sebagai anak Allah. Sedangkan Bapa adalah dia yang mendesain semuanya.
Jadi tidak ada urusan bahwa Yesus tidak tahu. Seperti kalau misalnya saya katakan, misalnya kita sebagai seorang anak lalu kita tanya, kita minta sama orang tua kita datang sama mama. Mom, please belikan aku PS5. Amin anak-anak? Oh kurang ya anak-anak di sini ya. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah ditodong minta dibeliin PS5? Berapa banyak? Boleh lambaikan tangan? Ya, nah itu ya. Mom belikan aku PS5. Jawaban ibu-ibu yang paling aman adalah minta papa, betul? Puji Tuhan, cuci tangannya langsung mudah ya. Kenapa begitu? Apakah berarti ibu-ibu tidak punya kuasa atas uang? Tidak juga. Tetapi menempatkan diri sebagai orang yang bukan punya penentu secara keuangan. Saudara mengerti maksudnya? Itu yang saya katakan bahwa Yesus menempatkan dirinya dengan sangat apik dan baik sekali. Bahwa saatnya tidak ada yang tahu. Anak pun tidak, kata Yesus. Tapi Bapa yang tahu. Jadi ada bagian kita yang kita mesti terima dan ada bagian Tuhan. Which is itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bagian kita apa? Ini yang Yesus bilang. Kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima kuasa dan disitulah engkau akan menjadi saksiku. Saudara, penekanan saya adalah seringkali kita pusing soal masalah Yesus akan datang itu kapan. Seringkali kita penuh dengan ketakutan dan saya ingin katakan buat jemaat terutama GKY, please jangan menjadi orang Kristen yang demikian. Kita seharusnya mengerti bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Dan bagian kita itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus. Menjadi saksi Kristus. Saudara, saya khawatir juga kalau kita berbicara tentang menjadi saksi Kristus, langsung kita berpikir bahwa nanti saya akan menjadi seorang yang menginjili. Menjadi saksi Kristus itu berarti saya akan ketemu orang lalu saya mengatakan, "Hey, kamu sudah selamat atau belum?" Saya khawatir kita berpikir begitu. Suatu kali ada seorang anak yang akan segera baptis, saudara-saudara. Dan saya sebagai waktu itu pembina bidang pembinaan, subbidang pembinaan, saya melakukan wawancara iman atau percakapan iman. Lalu saya tanya sama dia, "Oke, setelah dibaptis, what would you do? Apa yang akan kamu lakukan?" Dia bingung. Setelah baptis apa yang dilakukan? Ya, jadi orang bingung dia. Karena mungkin pertanyaan itu pertanyaan yang tidak biasa. Saudara, kita ada dalam satu kultur di mana anak-anak kita dibaptis karena memang sudah usianya dibaptis. Amin. Di sini enggak, puji Tuhan. Saya seringkali menantang para katekisan. Saya bilang begini, saya tahu sebagian dari kamu ikut kelas katekisasi karena orang tuamu yang suruh. Kok tahu kok? Ya memang begitu. Karena saya lihat fenomenanya begitu. Kamu udah usia baptis masuk sana katekisasi. Banyak di antara mereka tidak benar-benar mengalami, benar-benar dengan keinginan mereka sendiri untuk dibaptis. Nah karena itulah waktu perbincangan itu saya bilang, setelah dibaptis, then what? Apa selanjutnya? Dia merasa bingung dengan pertanyaan itu. Lalu kemudian dia ngomong begini, perhatikan baik-baik. Ya, saya akan melayani Tuhan. Saya akan menginjili katanya. Saya mendengar itu terus saya cuma senyum-senyum. Kamu yakin kamu menginjili? Terus dia agak bingung. Ya, menurut kamu menginjili itu apa? Memberitakan tentang Yesus. Kamu siap melakukannya? Hehehe, dia bilang, enggak sih, itu cuma ngomong doang. Halo? Saya mau menekankan tentang permasalahan orang Kristen hari ini. Kita terlalu terbiasa dengan istilah-istilah Kristen, amin. Kita selalu terbiasa dengan istilah-istilah yang rohani. Menjadi Kristen, melayani Tuhan, menjadi saksi. Kita terbiasa dengan istilah itu tanpa benar-benar memikirkan apa artinya menjadi saksi. Apa artinya menginjili. Kadang-kadang kita cuma berpikir menginjili itu adalah membawa orang datang ke gereja dibaptis. Bagi saya itu adalah definisi yang sempit. Tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Menjadi saksi pun tidak berarti bahwa kemudian kita tarik orang masuk ke gereja. Tidak begitu juga. Menjadi saksi artinya lebih daripada itu. Menjadi saksi adalah menjadi orang-orang yang menyaksikan Kristus. Bukan hanya melalui perkataan kita. Tetapi juga melalui hidup kita yang diperbaharui.
That's why kenapa di dalam Efesus ditekankan bagaimana kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu adalah bagaimana kita meninggalkan manusia lama dan kita menjadi pengikut Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Dan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang-orang merasa dan melihat bagaimana ada Yesus yang dinyatakan di dalam kita. Dan itulah artinya menjadi saksi Kristus. Saya setuju bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, maka harusnya ada kerinduan untuk menginjili. Pasti, harusnya demikian. Saya setuju ada kerinduan untuk membawa orang pada Yesus. Tapi saya tidak sepakat jika penginjilan itu kita kerdilkan dengan arti kita ketemu siapa saja kita jadikan dia Kristen. Ketemu siapa saja kita tarik dia. Saya tidak sepakat. Karena bagi saya kekristenan itu sifatnya adalah perjalanan atau proses seseorang berjumpa dengan Tuhan. Bagi saya penginjilan itu adalah membawa seseorang selangkah lebih dekat pada Yesus. Selangkah lebih dekat itu bisa berarti tadinya dia punya pemikiran yang keliru tentang orang Kristen. Oh, orang Kristen itu sombong-sombong ya, mungkin. Tapi ketika engkau menjadi seorang Kristen dan engkau menunjukkan karakter rendah hati, engkau menunjukkan kepada orang tersebut bagaimana seorang Kristen itu seperti Yesus. Akhirnya pemikiran dia berubah. Oh, ternyata ada ya orang Kristen yang baik ya. Dia telah selangkah lebih dekat pada Yesus. Dari yang tadinya, oh ternyata ada orang Kristen yang baik ya. Tapi ya oke lah begitu ya. Tapi kemudian saudara menunjukkan nilai standar moral yang lebih baik dari orang dunia. Ketika orang dunia misalnya ada sampah di tengah jalan atau habis makan saudara-saudara misalnya di restoran. Orang dunia meninggalkan aja berantakan. Tapi engkau membereskannya terus kemudian engkau buang pada tempatnya. Orang akan melihat, wow, kenapa engkau hidup pada standar moral yang berbeda? Kau tak harus melakukannya. Engkau tidak harus membereskan meja, tapi kenapa engkau membereskan meja? Wah, ada something different. Karena dia orang gereja. Saudara-saudara, orang itu akhirnya selangkah lagi lebih dekat dengan Yesus. Bagi saya, itu penginjilan. Penginjilan itu menunjukkan ada Yesus yang mengubah hati saya. Ada Yesus yang mengubah hidup. Amin. Boleh saudara bilang sama kiri kanan, bisa enggak engkau penginjilan? Bisa? Bisa? Penginjilan itu mudah. Semudah hidupmu yang diubahkan Yesus. Amin. Semudah hidupmu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Penginjilan itu bukan soal datang ketemu siapa todong masuk surga atau neraka. Bukan begitu saudara-saudara. Penginjilan itu sedang berbicara tentang bagaimana kita membuat orang itu melihat keindahan Kristus di dalam hidup saya. Saudara, semakin saya mempelajari firman, semakin saya mempelajari bagian ke belakang, saya makin yakin, saya yakin-yakinnya. Ada sebuah konviksi bahwa Kristus yang kita layani adalah Kristus yang indah. Yang sementara dunia ini sedang cari. Dunia ini sedang mencari kebenaran. Dunia ini sedang mencari apa itu. Dunia ini sedang punya standarnya sendiri dan Kristus kita, Yesus yang kita layani adalah Yesus yang luar biasa indah dan mulia. Di saat semua dunia sedang mengejar pengakuan diri. Di saat dunia kita sedang mencari bahwa saya mesti pakai baju yang branded untuk bisa dihargai orang. Saya mesti pakai mobil yang mewah supaya orang bisa hormat sama saya. Tetapi Yesus kita adalah Yesus yang merendahkan diri. Yesus kita adalah Yesus yang menunjukkan bahwa yang terbesar bukanlah yang menjadi di atas, tapi yang terbesar adalah yang melayani. Saudara, hari ini dunia kita sedang menantikan itu. Menantikan bagaimana ada orang-orang yang hidup bukan pada standar dunia pada kebanyakan. Tapi hidup pada standar Kristus. Yang bagi saya, anak-anak muda hari ini secara khusus sedang mencari itu. Mereka sedang mencari karakter yang indah dan mulia. Dan itu mereka sedang nantikan dari orang-orang Kristen. Tidak mungkin orang yang lain beritakan itu selain orang Kristen. That's why kenapa saya sangat yakin, makin ke belakang. Saya sangat yakin anak-anak muda kita sedang mencari kebenaran tapi mereka tidak tahu ketemu di mana. Siapa yang harus tunjukkan? Kita. Siapa yang harus menunjukkan Kristus?
kita. Itulah arti menjadi saksi. Bahwa hidup kita diubahkan, karakter kita beda, cara pandang kita mulia. Bukan karena moto kita gereja yang mulia dan misioner semata, saudara-saudara. Tetapi ini adalah lebih daripada itu. Saya percaya moto itu bukan kebetulan. Tetapi kita harus jadi saksi-saksi Yesus yang benar-benar menunjukkan keindahan, kemuliaan karakter Kristus kepada orang-orang sekeliling kita. Maka seharusnya yang kita nantikan selama Yesus datang kembali bukan dengan mentalitas ketakutan bahwa yang lain akan tinggal bajunya doang terus kita nggak diangkat. Tetapi harusnya yang jadi mentalitas kita adalah kita mengejar yang namanya pengudusan diri selama masa penantian ini. Yang kita lakukan adalah seharusnya kita betul-betul mempersiapkan diri selama masa penantian karena satu saat Yesus akan datang. Kapan itu? Once again, tidak tahu. Bahkan saya pun mempersiapkan diri pada kemungkinan sampai saya mati, Yesus belum datang. Enggak apa-apa. Karena bagi saya that's not the point. Karena poin saya adalah saya mempersiapkan diri. Bukan urusan kapan Yesus datang. Amin. Kita orang Kristen harusnya mempersiapkan diri. Kenapa kita mempersiapkan diri? Begini maksud saya. Saya pernah berpikir tidak bahwa one day kita akan berjumpa dengan Yesus dalam kekekalan. Amin. Siapa yang mau masuk surga? Puji Tuhan. Oke, turunkan tangan. Sisanya mau masuk neraka. Boleh nanti di CCTV dicatat itu nama-namanya, didoakan sama Musa nanti untuk masuk neraka ya. Enggak, bercanda saudara-saudara. Saya tanya ulang, siapa mau masuk surga? Oh, langsung banyak. Puji Tuhan. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk gimana-gimana, tapi maksud saya begini. Kita ingin masuk surga. Amin. Loh. Amin. Tapi pertanyaan saya, pernahkah kita berpikir bahwa kita siap masuk surga? Maksud saya, seringkali di dalam tradisi gereja kita ditekankan tentang jaminan masuk surga. Ya, jaminan gak salah. I have no issue about it. Tapi masalahnya adalah kita seringkali tidak ditekankan tentang siapkah kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Saudara, ketika kita nanti di dalam kekekalan, saya percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Saya tidak tahu, saya tidak mau komen, atau saya tidak ada urusan. Nanti di surga kayak gimana sih? Buat saya nggak ada urusan. Bagi saya yang wajar adalah kalau kita bersama dengan Yesus artinya kita hidup bersama dengan Dia. Menikmati persekutuan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, dengan Bapa, bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bagi saya problematik sekali kalau kita bersama dengan Yesus. Yesus karakternya indah dan mulia sedangkan kita karakternya buruk. Betul? Halo? Yesus Bapa kita, Tuhan kita, karakternya indah. Dia penuh dengan syukur. Dia penuh dengan keindahan. Sedangkan kita kerjanya ngomel melulu selama di dunia. Kalau seorang yang kerjanya ngomel melulu selama di dunia ketemu dengan pribadi yang indah, cocok gak saudara-saudara? Halo? Gak cocok. Kalau kita di dunia menemukan keindahan dengan gospel, gosip pelayanan. Tuhan kita bukan penggosip. Tapi jika kita hidup di dunia suka gosip, nanti ketemu dengan Yesus di sorga, cocok gak saudara-saudara? Nggak cocok. Amin. Halo? Kalau kita di dunia tidak setia, sedangkan Tuhan kita, Tuhan Yesus setia, ketemunya nanti cocok gak? Nggak cocok. Di sorga nanti kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kita di dunia jarang doa. Halo? Halo? Doanya pun adalah 5 kali sehari. Doa bangun tidur, doa makan pagi, makan siang,
Makan malam, doa. Itu pun doanya adalah Tuhan makasih mau makan, amin. Itu pun kalau ingat. Karena keseringan posting dulu di Instagram baru makan. Lu terus, aduh lupa doa kan gitu. Saya nggak tahu waktu ketemu dengan Yesus, kita lebih asik posting-postingan daripada sama Yesus. Betul nggak? Cocok nggak? Nggak cocok. Kita selama di dunia, untuk datang persekutuan aja kita mesti ekstra. Aduh, malas, bosan. Loh, nanti di sorga itu persekutuan terus loh sama Yesus. Amin. Halo? Halo? Jadi saudara mau masuk sorga enggak? Jujur-jujur kata, saya benar-benar memikirkan ini. Seringkali kita terbuai dengan janji jaminan keselamatan. Enggak salah. Tapi kita lupa konsekuensi dari keselamatan itu adalah hatimu mesti diubah seperti Yesus. Saya sering challenge anak muda. Enggak usah mau masuk sorga kalau hatimu enggak cinta Yesus. Enggak usah. Karena nanti waktu masuk sorga kamu bosan. Nanti sorga itu jadi neraka buat kamu. Jadi enggak usah masuk sorga. Karena Tuhan juga toh enggak butuh-butuh kita. Amin. Tuhan enggak butuh kita untuk memuji Dia. Tuhan enggak butuh kita untuk memuliakan Dia. Enggak butuh. Dia Tuhan yang mulia, yang kudus, yang agung. Dia enggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Betul? Perhatikan ini baik-baik. Mempelai perempuan mempersiapkan diri untuk bersama dengan mempelai pria. Pertanyaan saya, kekristenan kita itu betul-betul kita siapkan diri kita atau tidak? Melatih hati kita supaya ketemu Yesus. Hari ini sayangnya banyak orang cuma sampai pada titik menjadi orang Kristen di permukaan. Tanpa betul-betul menyiapkan hati saya untuk mencintai Tuhan. Tanpa betul-betul melatih hati saya untuk apa? Aduh, Musa panggil untuk doa persekutuan, kebaktian doa. Aduh malas. Enggak, saya mesti melatih diri saya untuk mengasihi Tuhan. Amin. Saya mesti melatih diri saya membawa kaki saya yang berat ini untuk maju ke gereja. Kenapa? Karena saya akan bersama-sama dengan Dia nanti. Kalau saya tidak melatih hidup saya hari ini, gimana caranya saya nanti ketemu Tuhan? Saya enjoy gak? Gak bisa. Betul? Saya bilang, pelayanan itu berkat. Pelayanan itu adalah keharusan. Bukan karena gereja mau todong kita pelayanan. Bukan. Tapi karena kita memang harus dilatih untuk melayani Tuhan. Karena nanti satu saat kita berjumpa dengan Dia, semua orang melayani. Bahkan Yesus pun lah kitanya jadi bos di sorga, gimana ceritanya? Gak mungkin. Karena itu pelayanan adalah berkat. Karena itu pelayanan, jika ada kesempatan untuk pelayanan, itu adalah tugas kita. Bagian dari mempersiapkan diri dan hati untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara kalau ketemu dengan makna ini, saudara akan bilang, wah ini mind blowing banget. Ini, maaf kalau saya pakai kata hari ini, gils. Ini gila banget. Hari ini banyak orang hanya terbuai dengan sebuah ide. Oh, Yesus akan datang. Saya pasti masuk surga. Sorry to say, itu hanya sebagian. Konsekuensi dari saya akan masuk surga adalah saya harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus. Amin. Waktunya tidak banyak, tapi setidaknya pakailah waktumu untuk dibentuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dengan waktu yang ada Tuhan, kami menantikan Engkau datang lagi. Entah kapan waktunya, kami tahu bahwa waktunya mungkin bagi kami tidak banyak. Tetapi tolong kami hargai waktu-waktu yang ada supaya kami mempersiapkan diri. Ketika satu saat kami berjumpa lagi dengan Engkau di dalam kekekalan. Tolong kami Tuhan dan nyatakanlah anugerah-Mu supaya kami mempersiapkan diri. Hati dan pikiran kami seperti Engkau. Karena satu kali nanti kami akan bersama-sama dengan-Mu. Biarlah Engkau mendapati kami memiliki hati yang baik, pikiran yang indah, pikiran yang seperti Yesus, hati seperti Yesus.
jiwa yang mengasihi Engkau. Supaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami menantikan dan berjumpa dengan pribadi yang paling kami kasihi di dunia. Hamba-Mu merindukan, kerjakanlah Injil-Mu ini. Kerjakanlah berita firman-Mu ini bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.